melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Daon nih. Halo semuanya, kalian tahu gak sih di setiap teknologi canggih yang kita gunakan itu membutuhkan energi. Di setiap lampu yang nyala, gadget yang kita gunakan, terus kendaraan angkutan baik itu darat, air maupun udara, itu membutuhkan energi. Sumber energinya itu bisa macam-macam, cuman yang paling populer itu fosil. Contohnya kayak minyak bumi dan batu bara. Di satu sisi energi fosil ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Sejak manusia mengkonversi energi fosil menjadi listrik dan BBM, hal itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang ujung-ujungnya ngaruh ke banyak sumber kehidupan manusia. Contohnya, lihat video ini ya. Kita perlu tahu, tanpa kita sadari, gara-gara pakai bahan bakar yang masih fosil ini, kerusakan alam terjadi yang kemudian mengakibatkan mau ada tidak naiknya subsidi BBM karena misalnya hujan terus, banjir terus. Bayangkan saja di bulan yang harusnya musim panas itu hujan terus. Akhirnya apa? Panen tidak berhasil. Yang kemudian ujungnya apa? Rakyat kemudian menjadi susah lagi. Jadi hati-hati dengan menerjemahkan bahwa oh BBM belum naik kemudian harga jadi naik. Tunggu dulu, kita lupa. Gara-gara kita masih terus menggunakan bahan fosil yang seperti ini justru merusak lingkungan. Dan yang kedua, 12 juta orang dicatat minimal per tahun meninggal gara-gara penyakit alam ini. Karena udah nggak sehat gara-gara pakai BBM yang fosil tadi. Jadi dampaknya luar biasa. Kesehatan makin rusak, panen nggak bisa karena gara-gara kerusakan alam. Yang untuk memperbaikinya butuh waktu. Minimal cepat-cepat deh dinaikin. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan transisi energi. Dengan mengubah atau mentransisikan ke energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga disebut sebagai energi baru terbarukan. Fungsi dari energi alternatif adalah untuk menggantikan dan mengurangi pemakaian bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Potensi dan urgensi pengembangan energi alternatif di Indonesia, salah satunya adalah proyeksi energi terbarukan, PLTS dan PLTB. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Banyak daerah di Indonesia semakin memanfaatkan energi matahari. Pada tahun 2023, beberapa proyek besar PLTS skala besar dilaporkan telah bermunculan, termasuk proyek di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi yang menunjukkan integrasi energi surya ke dalam jaringan listrik lokal. Lalu ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Terdapat pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di wilayah pesisir seperti di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang menunjukkan potensi besar energi angin. Yang kedua, terdapat dukungan kebijakan pemerintah. Rencana Energi Nasional Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan Rencana Energi Nasional Jangka Panjang atau RENP. Kebijakan ini mendukung pengembangan energi terbarukan mengarah pada target 23% kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Insentif pajak untuk energi terbarukan, pemerintah memberikan insentif pada investor proyek energi terbarukan termasuk untuk mengurangi pajak dan kemudahan perizinan. Lalu terdapat kesadaran masyarakat dan gerakan lingkungan. Kesadaran masyarakat ini sangat diperlukan. Gerakan komunitas energi bersih di berbagai daerah masyarakat mulai mengembangkan inisiatif mandiri untuk memanfaatkan energi terbarukan seperti membangun PLTS atap secara kolektif. Gerakan ini tidak hanya untuk mengurangi biaya energi saja, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi bersih. Lalu adanya program pendidikan dan sosialisasi. Banyak lembaga dan organisasi yang melakukan program pendidikan tentang manfaat energi terbarukan. Hal ini tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
Lalu terdapat dampak perubahan iklim dan krisis energi global. Situasi global yang dipicu oleh konflik di beberapa wilayah dan peningkatan harga energi telah mempercepat urgensi Indonesia untuk mencari sumber energi yang lebih stabil dan terjangkau. Ini semakin memperkuat posisi energi alternatif yang mendukung kemandirian energi nasional. Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim semakin menyadari bahwa pentingnya energi terbarukan sebagai bagian dari sistem mitigasi energi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan energi alternatif di Indonesia tidak hanya menjanjikan potensi yang besar, tapi juga terhadap urgensi yang semakin meningkat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, serta kesadaran masyarakat yang terus tumbuh, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengembangkan energi alternatif nasional. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, Indonesia dapat mempercepat pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pendekatan multisektoral yang melibatkan hal-hal tersebut akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan energi nasional yang lebih bersih dan berkelanjutan.